Pada pertemuan ini kita akan bahas siklus akuntansi yang terakhir, yaitu jurnal penutup. Jadi setelah kita menyusun kertas kerja, kita bisa susun laporan keuangan, kemudian kita susun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang berfungsi untuk menutup akun-akun nominal, sehingga akun nominal pada periode akuntansi berikutnya tidak bersaldo atau bernilai nol. Akun nominal adalah akun yang terdapat dalam laporan laba rugi yang merupakan akun sementara, yaitu antara lain pendapatan, beban, pengambilan pribadi, laba rugi. Khusus untuk pengambilan pribadi, ini merupakan akun nominal tetapi memang tidak tertampil di dalam laporan laba rugi, tetapi tertampil dalam laporan perubahan modal. Kalau di kertas kerja, dia akan tampil di kolom neraca. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan jurnal penutup, yaitu yang pertama tadi adalah akun pendapatan, memindahkan semua saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebet akun pendapatan. Pendapatan ini bisa macam-macam, tidak dijumlahkan tapi disesuaikan dengan akun yang ada, dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, memindahkan semua saldo akun beban ke perkiraan ikhtisar laba rugi dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Karena sifatnya memang mengenolkan, di mana akun beban saldo normalnya di sisi debit, maka ketika mau mengenolkan maka dia harus dikreditkan. Nanti akan kita lihat dalam prakteknya ya. Yang ketiga, memindahkan saldo akun pengambilan pribadi atau private ke akun modal dengan mendebet akun modal dan mengkredit akun pengambilan pribadi. Karena pengambilan pribadi sifatnya adalah mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal. Kita tahu bahwa modal ketika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Di sisi debit. Ya. Kemudian yang keempat, memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Yang keempat ini adalah ikhtisar laba rugi dalam artian perusahaan akan memperoleh laba atau perusahaan akan menderita rugi, jelas akan mempengaruhi modal. Nah, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba, maka akan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Karena kalau laba dan itu ditambahkan ke modal, maka modal akan bertambah di sisi kredit. Dalam hal ini modal bertambah karena keuntungan ya. Kemudian jika perusahaan menderita kerugian atau rugi, maka dengan cara mendebet akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dalam hal ini modal berkurang karena kerugian, modal berkurang di sisi debit. Baik, itu teorinya. Akan kita coba prakteknya, yaitu bagaimana cara pembukuannya ya. Ini kolomnya, kolom jurnal penutup sama persis dengan jurnal umum, yaitu tanggal, kemudian nama akun, referensi, debit dan kredit. Oke, kita ambil dasarnya kita dari kertas kerja aja sebagai pemula. Ya, sebagai pemula akan memudahkan kita dari kertas kerja. Untuk jurnal penutup bisa disusun juga, nanti sesuaikan dengan soalnya, bisa dari neraca saldo, bisa juga dari laporan keuangan. Yang penting ada datanya ya. Maka kita
bisa buat jurnal penutup. Ini sebagai pemula kita akan coba dari kertas kerja. Kita masih ambil kertas kerja yang kayu manis. Ini saya sorot yang laba rugi, ya, yang laba rugi, karena memang tadi disampaikan bahwa akun nominal itu pada prinsipnya ada di kolom laba rugi. Karena yang pertama kita akan menutup akun pendapatan, yaitu di sini pendapatan travel dan pendapatan angkutan. Ini yang mudahnya aja itu di sisi pendapatan kan ada di sisi kredit. Maka untuk mengenolkan dia ini harus diletakkan di sisi debit. Ya, kita lihat jurnal penutupnya. Ya, Februari tetap ini. Ya, kita pindahkan tadi akun pendapatan travel, ya, itu sebesar sama ini tadi di kertas kerja, ya, debit. Kemudian akun pendapatan angkutan juga tadi di kertas kerja dari sisi kredit, maka ini kita tutup di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi, ya. Nah, di sisi kredit, karena semua jurnal debit kredit harus balance. Ini adalah merupakan, ini kita jumlahkan, ya, maka ketemu Rp23.900.000 tambah Rp17.900.000, maka ketemu Rp41.800.000. Kita kasih catatan bahwa ini adalah merupakan menutup akun pendapatan. Kita selesai satu. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup akun beban, ya, sama tanggal 28. Kita lihat beban di kertas kerja. Jadi semua beban yang ada di kertas kerja kita pindahkan, ya. Nah, ini semua beban. Nah, beban ini kan ada di posisi debit. Klik tadi. Semua beban kan ada di sisi debit, maka mengenolkannya harus diletakkan di sisi kredit. Jadi gampangnya begitu. Nah, kita lihat ini ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban servis, beban kebersihan, pajak penghasilan, ada beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, kemudian beban penyusutan kendaraan, dan beban bunga, ya. Ini semua kita pindahkan ke jurnal penutup, karena di sini di kertas kerja semua beban itu di sisi debit, maka akan kita pindahkan di sisi kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi. Kita coba, ya. Ini tetap tanggal 28. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi, ya. Ini jumlahnya nanti ngikutin aja, ya. Kemudian kita blok aja semua beban yang ada. Ini udah sampai pajak penghasilan. Kita pindahkan aja jumlahnya tadi dari kertas kerja semua di sisi kredit. Nah, ikhtisar laba rugi jumlahnya akan mengikuti ini. Jadi Rp7.300.000 ditambah 800.000 tambah 14 juta tambah 1.800.000, seterusnya sampai tambah pajak penghasilan 1.500.000. Kita jumlahkan maka ketemu jumlahnya, ya, 60 juta. 320.000 itu sebagai jumlah dari seluruh beban, ya. Nah, ini kita kasih juga keterangan menutup akun beban. Oke, beban sudah selesai, kita tutup.
Selanjutnya kita akan menutup akun pengambilan pribadi. Ya, tanggalnya sama 28. Ya, kita lihat, bisa kita lihat juga dari laporan keuangan, tapi kita coba sekarang lihat di ini aja, di kertas kerja. Ya, ini akun private atau pengambilan pribadi di neraca sisi debit 2 juta rupiah, karena ini di sisi debit ya, maka nutupnya harus di sisi kredit agar saldonya 0 ya. Ini debit ya, maka harus kita jurnalnya, karena untuk mengenalkan maka harus di jurnal di sisi kredit. Oke, debitnya adalah modal, karena prive sifatnya mengurangi modal, jadi modal akan berkurang sebesar pengambilan pribadi. Ya, pengambilan pribadinya tadi 2 juta, maka modal akan berkurang sebesar 2 juta. Drive juga 2 juta. Ya, balance debit 2 juta, kredit 2 juta. Ini kita beri keterangan menutup akun private. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun laba atau rugi. Karena di sini di kertas kerja yang kayu manis, perusahaan menderita kerugian, rugi usaha sebesar 20 juta 20.000 rupiah. Jelas kalau rugi, tadi kita bahas rugi akan mengurangi modal. Maka modal berkurang di sisi debit, ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Sekarang kita lihat. Ya, modal sebesar kerugiannya berkurang ya 20 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar juga kerugiannya. Ini jika perusahaan menderita kerugian, ini menutup akun rugi. Nah, bagaimana seandainya kemudian setelah selesai kita jumlahkan ya. Jumlah debit kredit harus balance ya, semua akuntansi kalau menjumlah debit dan kredit harus balance. Kalau tidak balance ada selisih. Nah, selisihnya tentu saja bisa saja. Kalau di jurnal selalu harus balance ya. Nah, sebagai contoh lain lagi, misalnya perusahaan itu mendatangkan atau menikmati keuntungan misalnya. Jika perusahaan memperoleh laba sebesar 11 juta, bagaimana jurnal penutupnya? Ya, kalau ini tadi kan rugi. Maka jurnalnya kalau perusahaan memperoleh keuntungan, jurnalnya akan seperti ini. Karena kalau laba itu jelas akan menambah modal. Kita tahu bahwa ketika modal bertambah akan selalu di sisi kredit ya. Ya. Jadi misalnya perusahaan memperoleh keuntungan, maka jurnalnya akan seperti ini. Ikhtisar laba rugi di sisi debit 11 juta 800.000 rupiah, modal di sisi kredit 11 juta 800.000 rupiah. Karena kalau laba akan menambah modal, modal bertambah di sisi debit ya. Demikian tentang pembahasan jurnal penutup perusahaan jasa ya. Nah, seperti ini. Selalu di atas ditulis judul ya. Oke.